Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman dengan saya Diones Channel dan Belalang Tempur ini. Seperti biasa kami akan melakukan perjalanan motovlog sekaligus update untuk jalur Pralimura dari Prabu Muli nanti sampai ke Musirawas teman-teman. Ini berangkat hari Selasa tanggal 23 Januari 2024. Ini kita start dari Jalan Urip Sumoharjo jam 2:14. Ini kita bakalan masih lewat Simpang Blimbing ya teman-teman, karena biasanya lewat Payu Putat, salah satu alternatif juga untuk sampai ke Pendopo Pali teman-teman. Tapi karena ini sedang musim hujan ya, jadi masih rawan banjir teman-teman. Karena kalau lewat Tanah Abang itu waktu kemarin sempat terputus jalan di wilayah Payu Putat karena di sana rawan banjir juga teman-teman dari luapan Sungai Lematang ya. Jadi kita ambil yang pasti-pasti aja. Nih nanti kita lewat dari Simpang Blimbing. Oke teman-teman, ini kita keluar dari Jalan M Yamin sampai di Simpang Bawah Kemang ini teman-teman, atau simpang kantor Pertamina ya. Nah, itu yang dari arah kiri sana itu dari arah pasar atau kota teman-teman. Kalau yang lurus tadi ke depan sana itu arah Batu Raja dan gerbang tol Prabu Mulih Indralaya teman-teman. Ini kita ambil yang ke kiri menuju ke arah Muara Enim. Dan ini kita berada di Jalan Jenderal Sudirman, tepatnya berada di depan Komperta Prabu Muli teman-teman. Semoga perjalanan kali ini lancar teman-teman, karena sekarang ini trennya ini hujannya ini biasanya sore teman-teman dan rata ya. Tapi untuk sementara ini kondisi cuaca cerah saat kita memulai perjalanan dari Prabu Muli ini teman-teman. Tapi kondisi cuaca saat ini nggak bisa diprediksi ya. Biasanya itu tiba-tiba dari yang panas gitu tiba-tiba langsung mendung dan turun hujan teman-teman. Nah biasanya kalau kita lewat via Tanah Abang atau lewat Payu Putat itu nanti belok di depan ini teman-teman. Nah ini belok ke kanan ya. Tapi karena kita nggak lewat sana, kita ambilnya lurus. Kita berada jalan arteri, jalan lintas tengah Sumatera teman-teman, yang menghubungkan kota Prabu Muli dengan Muara Enim ya. Wilayah ini dulunya dikenal dengan daerah Simpang 4 sebutannya teman-teman. Lanjut melewati flyover Patigalung. Oke teman-teman, sekarang kita ini sampai di Simpang Tugu Nanas, ikonnya kota Prabu Muli. Dan ke kiri ke Tugu Tani, ke gerbang tol teman-teman, ke Tanjung Raman ya, yang nyerong ke kiri sana itu ke transwisata, itu ke daerah beberapa daerah trans yang ada di wilayah Prabu Muli dan Kabupaten Muara Enim teman-teman. Itu yang suka salah orang-orang yang kalau dari arah Tanjung Raman atau dari arah gerbang tol sana ya teman-teman, yang mau ke arah sini itu biasanya terkecoh dengan belokan yang sebelum ke sini teman-teman. Jadi ada belokan serong ke kiri, itu harusnya maju sedikit lagi baru belok ke kiri ke jalur ini ya teman-teman. Kita sampai di ujung kota Prabu Muli teman-teman, wilayah kota Prabu Muli. Nah ini kita sudah sampai di gerbang Selamat Jalan dari kota Prabu Muli. Ini kita sekarang memasuki Kabupaten Muara Enim. Bagi teman-teman yang perjalanan mudik dan pengen ngerasain pindang ya teman-teman, pindang Sumatera Selatan ini, dari gerbang tadi nggak jauh teman-teman. Nah di sebelah kiri ini ya ada pindang Lucu Boski. Saya belum pernah sih, tapi kayaknya rame teman-teman di sana.
Dan ini adalah desa yang berbatasan langsung dengan wilayah Kota Prabu Muli di Muara Enim ini ya teman-teman. Kabupaten Muara Enim ini Desa Lubuk Raman. Kalau di Prabu Muli ada Tanjung Raman, kalau di sini ada Lubuk Raman. Desa Lubuk Raman ini masuk dalam kecamatan Rambang Miru teman-teman. Dan mayoritas penduduk yang tinggal di wilayah ini adalah masyarakat suku Rambang ya teman-teman. Salah satu suku besar yang ada di Sumatera Selatan ini selain dari Komering. Untuk suasana lalu lintas jalannya ini bisa dibilang cukup lengang ya teman-teman. Dan untuk teman-teman yang mau mudik ke arah Bengkulu, Padang, Lubuk Linggau itu ada 2 jalur ya teman-teman. Kalau dari arah Palembang atau dari arah Lampung, Jakarta yang melalui tol Trans Sumatera teman-teman. 2 jalur yaitu lewat lintas Sekayu sama lewat lintas tengah ini teman-teman. Nah, untuk jalur yang singkat dari jalur lintas tengah ini, inilah yang nanti yang akan kita lalui teman-teman, melalui Pali ya teman-teman. Dari Lubuk Raman sekarang kita sampai di Desa Tebet Agung teman-teman. Atau kalau di sini lebih dikenal dengan Niru ya teman-teman, Simpang Niru. Dan Tebet Agung ini merupakan ibu kota, bukan ibu kota, ibu kecamatan ya teman-teman, merupakan pusat dari pemerintahan kecamatan Rambang Niru teman-teman. Tadi kantor kecamatannya udah kita lewatin ya teman-teman. Ini kita ada berada di Pasar Tebet Agung atau Pasar Niru teman-teman. Di sini biasanya rame kalau pagi, apalagi nanti kalau sudah mulai musim mudik. Di sini merupakan salah satu titik kepadatan kendaraan ya teman-teman. Kenapa kecamatannya dinamakan Rambang Niru? Kalau dulu ini kecamatannya masuk Rambang Lupa ya teman-teman, tapi sekarang sudah Rambang Niru. Karena mungkin ini, kalau menurut saya mungkin karena wilayah ini dilalui oleh 2 sungai besar, yaitu Sungai Rambang dan Sungai Niru. Nah, salah satunya adalah Sungai Niru ini. Nah, yang akan kita lewatin ini teman-teman, jembatan ini kita menyeberangi Sungai Air Niru. Ya memang sungainya nggak sebesar sungai-sungai besar seperti Sungai Ogan atau Sungai Lematang ya teman-teman. Dan nanti Sungai Lematang akan kita lewati nanti menuju ke Pendopo nanti ya teman-teman. Nah, di depan kita yang ada flyovernya itu adalah Simpang Tel teman-teman, atau PT Tel ya. PT Tel itu adalah perusahaan yang mengolah kayu-kayu PT MHP itu teman-teman, untuk menjadi pulp and paper ya, atau pabrik kertas lah istilahnya. Nah, dari depan sana teman-teman, kalau yang ke kanan itu menuju ke pabrik ya. Nah, kalau untuk flyover itu khusus untuk kendaraan logging teman-teman, yang mengangkut kayu-kayu hasil panenan di PT MHP yang ada di wilayah Suban Jeriji teman-teman. Nanti kalau yang kita lewatin di jalur Pralimura ini antara Pali dan Musirawas itu ngelewatin Suban juga teman-teman, tapi sana Suban lain ya. Kalau yang di sini nanti yang dibawa melalui flyover itu dari Suban Jeriji. Jadi cukup luas ini wilayah perkebunan, hutan tanaman industrinya ya. Dan jenis tanaman yang ditanam itu pohon eukaliptus teman-teman, sejenis pohon apa ya, minyak kayu putih itu ya, yang dibikin minyak kayu putih itu ya. Tapi ini untuk kayu apa, untuk kertas ya teman-teman, bubur kertas itu sama kertas itu. Dan ini dulu masuk wilayah di Gunung Megang teman-teman, tapi kayaknya sekarang karena sudah ada pemekaran wilayah ya, karena dari Simpang Blimbing itu juga sudah, kalau dulu masuk di kecamatan Gunung Megang, tapi sekarang sudah berdiri sendiri kecamatan Blimbing teman-teman. Kemungkinan wilayah ini atau di sini desanya desa dalam ya teman-teman, masuk ke dalam wilayah Blimbing juga teman-teman.
berbatasan sama Desa Tebat Agung, Kecamatan Rambang Niru tadi, teman-teman. Nah, ini terpantau mulai ramai kendaraan mengarah ke Simpang Blimbing atau ke arah Muara Enim, teman-teman. Cuaca pun masih cerah ini. Di depan ada truk besar gitu, jadi yang lain susah untuk mendahului. Itu dump truck ya, teman-teman, dump truck tronton ini. Jalan pun mulai banyak yang rusak ini, teman-teman, seperti yang kita lewatin ini. Jadi musim hujan seperti ini, jalan-jalan yang tergenang air itu biasanya lebih cepat rusak atau berlubang ya, teman-teman, seperti yang kita lewatin tadi. Dan itu tadi cukup parah sih untuk sekelas jalan lintas seperti ini. Oke, teman-teman, ini kita sudah mau sampai di Simpang Blimbing ya, persimpangan salah satu titik kemacetan yang kerap terjadi karena dilewati dua perlintasan, teman-teman, atau dua persimpangan. Yang satu perlintasan kereta ya, dan yang satu di depannya sedikit itu persimpangan kendaraan atau simpang 3, yang satu menuju ke arah Muara Enim dan satu lagi ke arah Pendopo yang akan kita lewati nanti, teman-teman. Apalagi kalau yang lewat itu sudah keretanya itu kereta Babaranjang, dan itu jalur yang akan kita lewatin di depan ini double track, teman-teman. Kalau dari arah barat maupun timur sama-sama melintas itu lumayan agak mengganggu aktivitas lalu lintas, teman-teman, karena cukup panjang waktu yang terhenti ya. Satu rangkaian kereta aja itu bisa mencapai 50 lebih, teman-teman, gerbong kereta ya, yang mengangkut batu bara itu, teman-teman. Nah, ini kita di depan belok ke kanan ya, teman-teman. Alhamdulillah kondisi saat ini lalu lintas lancar jaya, teman-teman. Nah, itu kalau yang lurus tadi itu ke arah Muara Enim, teman-teman. Jalur ke arah Lubuk Linggau itu yang kalau teman-teman dulu biasa sering lewatin jalur lintas tengah lewat sana ya, teman-teman, via Lahat gitu. Kalau mau cepat lewat sini. Dulu jalur ini selalu rusak terus, teman-teman, karena yang melewati itu seperti kendaraan di sebelah kita yang barusan kita salip ini, itu kan kendaraan yang mengangkut logging, teman-teman. Tapi kalau sekarang mereka loggingnya nggak diangkut lagi lewat jalur ini, teman-teman, tapi ada jalur sendiri ke PT Tel. Itu kalau dari arah Musirawas Pali sana lewat belakang ya, teman-teman. Sedangkan yang kalau dari Subanjerici tadi kan tadi menyeberangi jalan raya itu naik flyover, ada jalur khusus sendiri, teman-teman. Dan ini kita ada di atas Sungai Lematang, teman-teman, mengarah ke Desa Teluk Lubuk, desa di Kabupaten Muara Enim yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Pali. Oke, sampai Teluk Lubuk ini ketemu lagi dengan truk logging, teman-teman. Tapi tenang, truk logging yang melintas di sini dia nggak bermuatan ya, teman-teman, karena kalau bermuatan itu nggak boleh lagi lewat sini. Mereka sudah ada jalur sendiri. Itu biasanya mereka dari tempat full mereka habis perbaikan atau maintenance
kemudian berangkat lagi untuk menuju ke lokasi untuk angkutan lagi ya teman-teman. Dan ini kita sudah masuk ke wilayah Kabupaten Pali teman-teman, Penukal Abab, Lematang Ilir. Nah, di sebelum gerbang tadi itu Desa Telulupu, ini Desa Talang Bulang. Kecamatannya sudah masuk di Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Pali teman-teman. Nah, di depan ini nanti ada 2 percabangan teman-teman. Nanti kita yang ke arah kiri ya, atau arah lurus itu yang ke arah Serong ke kanan. Nah itu arah ke Penukal Utara teman-teman. Itu bisa juga sampai ke wilayah Sekayu teman-teman. Jadi mau ke Sekayu bisa lewat sana, bisa juga lewat sini nanti melalui Talang Akar teman-teman. Dan ya saya udah lama nggak lewat sana teman-teman, nggak bisa cerita ya. Dari Talang Bulang tadi akhirnya kita setelah beberapa menit melakukan perjalanan sampai di Simpang Tais, dan jalan antara Simpang Blimbing sampai ke Kota Pendopo Pali ini jalannya sebenarnya treknya kebanyakan lurus ya teman-teman, dan jalannya bagus, rata gitu. Tapi ya itu tadi, karena ini udah masuk musim penghujan jadi sudah mulai banyak jalan yang berlobang teman-teman. Jadi hati-hati, dari jalan yang lurus yang bagus itu tiba-tiba nanti ketemu sama lubang, itu justru lebih berbahaya ya teman-teman, karena kita kewaspadaannya berkurang gitu. Di desa ini ada sebuah masjid unik teman-teman, dilihat dari bentuknya ya, itu juga bisa jadi referensi untuk teman-teman istirahat, sholat, atau istirahat sebentar ya. Nah ini teman-teman sebelah kiri ini ya. Sebenarnya setelah masjid tadi teman-teman itu ada sebuah SPBU yang satu-satunya yang ada di jalan lintas Simpang Blimbing Pendopo ya teman-teman. Tapi tadi kita skip, kita langsung saja ini sampai di Simpang Raja teman-teman. Nah ini persimpangannya teman-teman. Nah ini ya, dari sebelah kanan itu yang kalau kita lewat jalur alternatif Tanah Abang teman-teman, yang saya bilang tadi ya, kalau lewat sana itu rawan banjir karena di daerah Payuputan wilayah Prabu Muli itu kemarin sempat putus informasinya teman-teman karena banjir ya. Jadi yang pasti-pasti aja lewat sini saja teman-teman. Jam 15.32 atau kurang lebih setengah 4 sore ini kita sudah meluncur ke arah Simpang 5 Kota Pendopo teman-teman. Jadi memang untuk waktu tempuh dari Prabu Muli menuju Pendopo itu kurang lebih antara 1,5 jam sampai 2 jam perjalanan ya teman-teman. Dan ini kita sebentar lagi sampai di Simpang 5, pusat kota dari ibu kotanya Kabupaten Pali teman-teman, Pendopo ya. Tapi kalau di secara administrasi itu kita cari di Google itu namanya nggak ada Pendopo teman-teman, kecuali teman-teman spesifikasi ketiknya Simpang 5 Pendopo gitu ya, Pendopo Pali gitu, dia muncul nanti. Kalau di sini masuknya Talang Ubi teman-teman. Tapi memang warga Sumsel itu taunya ini kota ini namanya Kota Pendopo teman-teman. Tapi nggak tahu kenapa kayak di Google gitu ya, kalau kita cari Pendopo malah nggak muncul gitu, namanya kotanya nggak muncul gitu teman-teman, Kota Pendopo. Mungkin teman-teman ada yang tahu alasannya bisa tulis di kolom komentar ya. Dan inilah teman-teman wajah baru dari Simpang 5 Kota Pendopo, sudah ada tugu ikannya itu ya teman-teman. Tadi ada 3 ikan itu di tugu itu tadi. Dan kalau yang ke arah Musirawas, Lubuk Linggau itu arahnya ke sini teman-teman. Mungkin untuk video ini sampai di Musirawas akan kita jadikan
dua bagian ya teman-teman. Untuk bagian pertama ini kita sudahin videonya sampai di kota Pendopo ini saja nanti teman-teman. Kita sambung lagi di video kedua nanti sampai ke Musirawas ya. Dan mudah-mudahan karena ini udah mulai kayaknya di depan udah mendung ini teman-teman. Mudah-mudahan nggak hujan ya. Oke, terima kasih teman-teman. Ya, kita nanti sambung lagi di video kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.